Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Al-ayat. Alhamdulillah kita semua sampai hari ini masih bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneruskan kembali Gema Ramadan Jilid 2 yang dilaksanakan oleh tim kajian online PC Persis Bale Endah untuk tahun 1443 Hijriah. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh tim kajian online untuk menyampaikan materi dengan judul Zakat dan Kepedulian Sosial. Sebagaimana kita semua tahu bahwa awalnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dan pada perkembangan selanjutnya, manusia akan mengalami perubahan baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Yang antara satu manusia dengan manusia yang lain itu pasti akan berbeda-beda, termasuk dalam perolehan rezeki, dalam perolehan pangkat, jabatan, anugerah, pekerjaan. Hal inilah yang datang kemudian. Tidak serta-merta ketika lahir manusia sudah bisa melakukan hal seperti itu. Dan Allah membutuhkan penanganan khusus dalam hal ini. Dan berbicara masalah rizki, manusia itu ada yang Allah luaskan rizkinya, namun ada juga yang Allah sempitkan rizkinya. Ada orang-orang yang dengan mudah untuk mendapatkan rizki, tapi ada juga orang-orang yang dengan susahnya mereka mencari dan mendapatkan rizki. Ada orang yang cukup hanya dengan membubuhkan tanda tangan saja bisa menghasilkan jutaan rupiah, bahkan puluhan sampai ratusan juta rupiah. Namun ada orang yang harus memeras keringat banting tulang untuk mendapatkan rezeki yang pada kenyataannya walaupun sudah membanting tulang, namun rezeki yang didapat tidaklah cukup bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya. Ada orang yang hanya cukup berbicara 1 jam atau menyanyikan 1 buah lagu, dia memperoleh imbalan rupiah dengan jutaan rupiah, bahkan puluhan sampai ratusan juta rupiah. Namun ada orang yang dia harus berbicara sepanjang hari atau bernyanyi sepanjang waktu, sepanjang hari, baru dia mendapatkan, itu pun tidak seberapa. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pun masih tetap sulit, masih tetap kurang. Ada juga bahkan orang yang hanya ongkang-ongkang kaki, tapi menghasilkan jutaan, bahkan ratusan juta rupiah. Karena apa? Karena memang dia sudah memiliki modal yang banyak, dia sudah memiliki banyak perusahaan, banyak lahan bisnis gitu. Sehingga akhirnya uang mengalir seperti air, bahkan tidak bisa dibendung gitu kan. Dengan mudahnya mendapatkan rezeki.
Begitulah Allah menjadikan manusia berbeda-beda dalam hal rizki, dalam hal mendapatkan rizki. Karena memang dalam Quran surah An-Nahl ayat 71 Allah juga sudah berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'dim fir rizki. Dan Allah melebihkan sebagian dari kamu atas sebagian yang lainnya dalam hal rizki. Memang sudah sunatullah seperti itu. Maka kemudian yang terpenting, Allah akan memerintahkan kepada semua manusia untuk mengeluarkan sebagian dari rizki yang mereka peroleh. Itu secara umum. Baik mereka yang diluaskan rizkinya oleh Allah ataupun yang disempitkan rizkinya oleh Allah, Allah tetap memerintahkan agar mereka mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ikhwati iman hukumullah, ada kurang lebih 9 tempat dari 7 surat yang Allah menyandingkan perintah zakat, perintah salat ini dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu ada 9 tempat dari 7 surat Allah menyandingkan kata perintah salat dengan perintah zakat. Kita semua tahu bahwa salat itu adalah ibadah badaniyah, sementara zakat itu ibadah maliyah. Yang dua-duanya sama wajib kita kerjakan. Wajib kita kerjakan oleh setiap muslim. Dan dari keduanya itu sebetulnya akhirnya nanti akan bermuara kepada terbentuknya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan kepedulian terhadap sesama. Baik sholat maupun zakat dampaknya nanti akan bermuara pada pembentukan akhlak mulia dan kepedulian terhadap sesama. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, Allah juga menyampaikan ancaman yang berat, yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Agar manusia biasa dan mau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, di samping Allah memerintahkan, mewajibkan, kemudian memberikan ancaman bagi yang tidak mau melakukannya, tapi juga Allah kemudian memberikan janji berupa pahala yang berlipat ganda untuk orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepadanya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 itu Allah sudah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti ia menanam satu biji, yang dari satu biji itu kemudian akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Seperti itulah ikhwati imanahumullah, Allah memberikan janji berupa imbalan pahala yang luar biasa. Tak terkecuali pada bulan Ramadan, Allah memotivasi manusia agar manusia berbagi terhadap sesama dengan iming-iming pahala yang luar biasa bagi orang yang mau berbagi. Seperti yang tertera dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajri shaimi syai'an. Rasul mengatakan bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut.
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Itu kata Rasulullah, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman hakumullah, sehingga pada bulan puasa ini banyak orang yang kemudian mereka menjadwalkan untuk berbagi, baik itu menyediakan untuk takjil atau untuk makan bagi orang-orang yang berbuka, karena memang mereka mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya seperti itu. Ikhwatu iman hakumullah, memang Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa pada harta kita itu sebetulnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, yang harus kita keluarkan. Dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 19 Allah telah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, dan pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 Allah juga berfirman, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Nah, dan berikanlah, kata Allah, kepada keluarga dekat kamu haknya, juga berikanlah kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dari sekian banyak perintah Allah untuk mengeluarkan sebagian dari harta, dari rizki yang kita terima, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa rizki yang kita terima itu bukan mutlak seluruhnya untuk kita. Namun Allah justru menitipkan sebagian rezeki itu, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang menjadi permasalahan mungkin bagi kita, mengapa kemudian Allah berbuat demikian? Allah menitipkan kepada manusia agar manusia itu memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Padahal Allah berkuasa untuk langsung saja Allah memberikan rezeki itu kepada seseorang, kepada perorangan, tanpa harus membagi kepada orang lain. Nah, disinilah hikmahnya, bahwa Allah mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa berbagi dengan sesama. Maka dengan pembiasaan kita berbagi terhadap sesama, kemudian akan timbul kepekaan sosial kita terhadap sesama. Dan sekaligus kemudian menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang kita dapatkan. Itu sebetulnya hikmahnya. Jadi dengan Allah memerintahkan mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah, itu Allah mengajarkan kepada kita agar kita mau berbagi terhadap sesama. Dan ketika kita sudah biasa berbagi terhadap sesama, maka kepekaan sosial kita akan muncul. Kepekaan sosial kita akan tumbuh. Apalagi di bulan Ramadan kan gitu. Ketika kita sama-sama berpuasa, kita merasakan bagaimana laparnya, bagaimana hausnya ketika tidak ada makanan dan minuman. Itu yang sering dirasakan oleh kaum du'afa, orang-orang fakir, orang-orang miskin dalam kesehariannya. Kadang-kadang mereka sehari hanya makan satu kali. Kadang-kadang juga mereka satu hari makan, satu hari tidak. Nah, itu yang kemudian kita harus berempati secara langsung. Maka di bulan Ramadan ini Allah memberikan pengajaran kepada kita untuk kita bersimpati dan berempati terhadap sesama. Sehingga kemudian akan timbullah dari diri kita kepekaan sosial kita, sehingga kita akan mau berbagi terhadap sesama. Ikhwati iman hakumullah, berbicara masalah rizki agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, itu dalam salah satu hadis riwayat muttafaqun alaih kan Rasul pernah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasulullah, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang-orang yang berada di atas kalian.
Karena hal itu lebih pantas bagi kalian, agar kalian tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kita kemudian melihat terhadap orang-orang yang lebih rendah dari kita, orang-orang yang lebih susah dari kita, pasti akan menambah rasa syukur kita terhadap Allah akan rezeki yang kita terima. Dan kemudian dari sanalah akan muncul perasaan kita akan mau berbagi terhadap sesama. Kepekaan sosial kita terhadap orang-orang yang membutuhkan, kaum miskin dan duafa, yang ketika kita merasakan bagaimana laparnya, bagaimana hausnya ketika kita tidak memiliki makanan dan minuman, dari sanalah akan tergerak kemudian kita membantu mereka, berbagi dengan mereka. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan pun itu harus kita lakukan. Karena yang terpenting yang harus kita garis bawahi adalah dari setiap rezeki yang kita dapatkan itu bukan mutlak seluruhnya milik kita. Tapi Allah ada menitipkan sebagian dari rezeki itu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, itulah yang terpenting, sehingga dengan membiasakan diri untuk berbagi, maka kepekaan sosial kita akan muncul. Kepekaan sosial kita akan timbul, yang kemudian kita akan mau berbagi dengan sesama. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki kepada kita semua, dan kemudian kita bisa menginfakannya, membelanjakannya dari rezeki tersebut pada jalan Allah, pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.